Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Hadi Nugroho. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai organisasi internasional. Oke, next. Apa sih definisi organisasi internasional? Internasional adalah organisasi yang didirikan oleh perjanjian atau instrumen lain yang diatur oleh hukum internasional dan memiliki kepribadian hukum internasionalnya sendiri. Menurut Quincy Wright, organisasi internasional adalah seni menciptakan dan mengatur organisasi umum dan regional terdiri dari negara-negara merdeka untuk memfasilitasi kerjasama dalam maksud dan tujuan yang sama. Oke, next. Organisasi internasional lahir dari kebutuhan akan kerjasama. Awalnya, organisasi internasional dibentuk untuk memenuhi kebutuhan kerjasama selama revolusi industri berjalan. Organisasi internasional memiliki peran sebagai wadah untuk menggalang kerjasama dan mencegah intensitas konflik untuk sesama anggota. Organisasi internasional juga berperan sebagai lembaga yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan seperti kegiatan sosial, kemanusiaan, dan bantuan pelestarian lingkungan. Oke, next. Nah, bagaimana sejarah organisasi internasional itu dimulai? Awal proses dari pembentukan organisasi internasional berawal dari abad ke-19. Inovasi yang terkait dengan kebangkitan, industrialisasi komunikasi, dan metode transportasi mendorong pembentukan badan-badan bertujuan khusus yang dulunya disebut Serikat Internasional Publik. Oke, next. Apa sih jenis-jenis organisasi internasional? Organisasi internasional adalah organisasi yang beranggotakan lebih dari satu negara. Berikut adalah jenis-jenis organisasi internasional. 1. International Government Organization atau AGOS. Organisasi antar pemerintah atau AGOS terbentuk karena banyak pemerintah yang membuat organisasi internasional. Ada lebih dari 300 organisasi antar pemerintah di seluruh dunia. Oke, next. 2. International Non-Government Organization atau INGOS or NGOS. Tidak seperti organisasi antar pemerintah, INGOS terdiri dari individu, bukan korporasi atau pemerintah. INGOS melayani berbagai fungsi dan mewakili berbagai kepentingan. 3. Korporasi multinasional. Beberapa grup internasional yang mencari keuntungan, contohnya adalah perusahaan Toyota, membuat mobil terbesar di dunia. Oke, next. 4. Organisasi non-profit. Organisasi non-profit berarti organisasi ini tidak mencari keuntungan. Lembaga non-profit biasanya memiliki fokus atau minat yang sama seperti lingkungan, bantuan kemanusiaan, bahkan hiburan. 5. Organisasi internasional lainnya. Beberapa organisasi internasional menggabungkan ketiga jenis organisasi. Mereka menciptakan pendapatan atau keuntungan untuk mendukung diri mereka sendiri. Ada juga organisasi internasional yang tidak memiliki tujuan-tujuan tersebut. Contohnya agama terorganisir. Next. Struktur organisasi dan organisasi internasional. Berikut adalah struktur organisasi internasional. 1. Kantor pusat. Organisasi internasional mengatur dan juga memperbaiki kantor pusat. 2. Keanggotaan. Di dalam organisasi internasional ada dua jenis keanggotaan, yaitu anggota asli atau pendiri dan anggota lain menyusul. Kedua, anggota ini mengatur undang-undang dan fasilitas yang sama. Oke, next. Tujuan. Organisasi internasional memiliki beberapa tujuan dan peran utama dari organisasi internasional adalah mencapai tujuan tersebut. 4. Organ. Organisasi internasional memiliki minimal satu organ utama untuk menjalankan tugas organisasi internasional. 5. Badan paripurna. Badan paripurna adalah badan pembuat kebijakan untuk organisasi. Semua anggota menduduki badan paripurna. Oke, next. 6. Badan eksekutif. Badan eksekutif adalah badan kecil yang terdiri dari sejumlah anggota terpilih. Misalnya Dewan Keamanan PBB memiliki 5 anggota terpilih. 7. Sekretariat. Sekretariat adalah badan administratif permanen. Fungsi utama dari sekretariat adalah mengkoordinasikan organisasi. 8. Pengambilan keputusan. Organisasi internasional membentuk sistem pemungutan suara untuk setiap pengambilan keputusan. Oke, next. 8. Pengusiran dan pengawasan keanggotaan. Organisasi internasional membentuk sistem pemungutan suara untuk setiap pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah
Amandemen. Perjanjian organisasi internasional dapat diubah sesuai dengan aturan dan regulasinya. Oke, terima kasih dari saya, Indrawan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.